Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode Northwest Corner atau NWC dan Less Cost atau LC. Yang pertama, metode Northwest Corner atau NWC adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode NWC ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam peta data matriks. Berikutnya, saya akan menjelaskan contoh kasus tentang metode Northwest Corner atau NWC. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus tentang metode NWC. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kalau metode NWC selalu dimulai dari sebelah kiri atas. Di sini kita bisa lihat permintaannya 85, sedangkan kapasitasnya adalah 90. Berarti di sini kita tulis sebanyak 85. Sedangkan berarti permintaannya sudah habis. Sedangkan kapasitasnya tersisa 5. Selanjutnya di sini kita mengisi 5. Di sini untuk permintaannya tersisa 70. Dan di sini untuk kapasitasnya sudah habis. Selanjutnya berarti kita tidak bisa mengisi dari pabrik A ke gudang Z lagi. Begitu pula dengan pabrik B ke gudang X dan pabrik C ke gudang X. Selanjutnya, di sini kita hanya bisa mengisi kapasitas sebanyak 60. Dan di sini kapasitasnya sudah habis. Permintaannya dikurang dengan 60. Jadi tersisa 10. Selanjutnya dari pabrik B ke gudang Z tidak bisa diisi lagi karena kapasitasnya sudah habis. Selanjutnya di sini kita mengisi 10 dari permintaannya. Di sini berarti permintaannya sudah habis. Selanjutnya kapasitas 50 ini tersisa 40 dikarenakan sudah dikurangi 10 dari pabrik C ke gudang Y. Selanjutnya di sini kita bisa mengisi dari permintaan yang 40 ini ke sini. Sekarang kapasitasnya dikurangi 40 permintaan ini tadi, jadi hasil kapasitasnya habis. Untuk mengisi biaya transportasinya, kita dapat melihat di sini pabrik A ke gudang X ada nilai 85 dan biaya transportasinya 10. Pabrik A ke gudang Y nilai 5 dan biaya transportasinya 7. Sedangkan pabrik B dan gudang Y nilai 60 dan biaya transportasinya 12. Selanjutnya pabrik C ke gudang Y nilai 10 dan biaya transportasinya 15. Selanjutnya pabrik C ke gudang Z nilainya 40 dan biaya transportasinya 4. Cara menghitung biaya transportasi adalah 85 dikalikan 10, 5 dikalikan 7, 60 dikalikan 12, 10 dikalikan 15, dan 40 dikalikan 4. Hasil dari 85 dikalikan 10 adalah 850
ditambah 5 dikalikan 7 adalah 35, ditambah 60 dikali 12 adalah 720, ditambah 10 dikali 15 adalah 150, ditambah 40 dikalikan 4 adalah 160. Dan hasilnya adalah 1915. Baik, metode yang kedua ialah metode Leskos atau LC. Prinsip kerja metode Leskos ialah pemberian prioritas pengalokasian yang mempunyai ongkos satuan terkecil atau biaya per unit terkecil. Berikut adalah contoh kasus yang akan saya bahas. Berikutnya adalah contoh kasus metode LC atau Leskos. Untuk pengerjaan metode Leskos, langkah pertamanya yaitu kita mengerjakan dari biaya transportasi yang paling kecil, yaitu 4. Di sini kita mengisi permintaannya 40. Nah, sekarang kapasitasnya habis dan permintaannya juga habis. Selanjutnya nilai terkecil ialah 5. Di sini kita mengisi kapasitas 60. Di sini kapasitasnya sudah habis karena diisi ke pabrik B menuju ke gudang Z. Selanjutnya yang terkecil ialah 7. Di sini kita dapat mengisi permintaan 75. Karena permintaannya 75, jadi kapasitasnya dikurangi 75. 90 dikurangi 75 adalah 15. Selanjutnya nilai yang biaya transportasi yang terkecil ialah 10. Di sini kita dapat mengisi dari kapasitas yang 15. Berarti kapasitasnya sudah habis. Selanjutnya di sini permintaan yang 85 dikurangi dengan nilai yang 15 di atas. Jadi hasilnya 70. Selanjutnya kita mengisi nilai terkecil biaya transportasi terkecil yang 10. Di sini kita mengisi 70. Jadi permintaannya sudah habis. Selanjutnya karena permintaan dan kapasitas sudah habis, di sini pabrik B menuju gudang X kita isi X karena tidak memenuhi, dan pabrik B ke gudang Y X, pabrik C ke gudang Y juga X, pabrik A ke gudang Z juga X. Selanjutnya untuk menghitung biaya transportasinya, nilai 15 dikalikan biaya transportasinya 10, 75 dikalikan biaya transportasinya 7, 60 dikalikan biaya transportasinya 5, 70 dikalikan biaya transportasinya 10, 40 dikalikan biaya transportasinya 4. Jadi hasil dari 15 dikalikan 10 adalah 150, ditambah 75 dikali 7 adalah 525, ditambah 60 dikalikan 5 adalah 300, ditambah 70 dikalikan 10 adalah 700, ditambah 40 dikali 4 160, dan hasilnya adalah 1835.